Halo semuanya, kita akan lanjut untuk membahas soal matematika dari buku Erlangga Fokus US SMP MTS 2022. Dan ini adalah bagian ketiga dari paket 3. Jadi kita akan bahas nomor 15 sampai dengan 21. Kita akan langsung ke soal nomor 15. Nah, diketahui rumus fungsi f(x) ini sama dengan 12 plus 4x min x kuadrat. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah kita akan cari sumbu simetrinya berapa dan nilai minimumnya berapa. Nah, kita akan eliminasi dulu ya jawabannya berdasarkan nilai dari A, ya, nilai dari A fungsi ini. Kalau fungsi ini, ya kan, maka kita dapati 12 ini adalah C-nya, ya. Jadi C-nya adalah 12. Kemudian 4 ini adalah B-nya, B-nya adalah 4, dan min 1, ya, min 1 ini adalah A-nya. Jadi A-nya adalah min 1. Nah, karena A-nya adalah minus, maka nilainya itu adalah nilai maksimum. Ya, nilai minimum salah, minimum, nilai maksimum yang benar, ya kan, karena A-nya kurang dari 0 atau negatif. Nah, sekarang kita tinggal mencari untuk sumbu simetri, persamaan sumbu simetrinya bagaimana dan nilai maksimumnya berapa. Nah, caranya adalah untuk mencari sumbu simetri, ya, sumbu simetri atau XP, ya. XP ini sama dengan min B per 2A, ya. Nah, jadi kita tinggal isikan, jadi min B per 2 kali A. Nah, ini ya, berarti ini adalah min 4 per min 2. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, ternyata kita tahu jawabannya adalah yang D, ya. Persamaan sumbu simetrinya pada X sama dengan 2. Nah, kita akan cek untuk nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimum ini bisa kita cari dari YP, ya. YP itu rumusnya adalah min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, kita isikan di sini berarti min B yaitu 4 kuadrat min 4 kali A yaitu min 1 kali C yaitu 12, ya, per 4 kali A-nya adalah min 1, ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini min kali min, ya, jadi plus. Jadi 4 kuadrat ini adalah 16, min kali min jadi plus, ya. 4 kali 12 ini adalah 48, kemudian dibagi 4, ya. Berarti ini sama dengan 16/64 dibagi 4. Ini adalah 16, ya. Nah, jadi terbukti bahwa nilai maksimumnya adalah 16. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Akar-akar persamaan kuadrat dari X dalam kurung X plus 3 dikurangi 9 dalam kurung X plus 3 sama dengan X min 2 adalah P dan Q. Nah, perhatikan pernyataan berikut ini. Kita disuruh mencari pernyataan yang benar, ya. Nah, caranya adalah pertama kita akan menyederhanakan bentuk persamaan kuadrat ini, ya. Kalau di sini kita lihat, maka bentuknya itu adalah X kali X yaitu X kuadrat, X kali plus 3 yaitu plus 3X, kemudian min 9 kali X yaitu min 9X,
kemudian min 9 kali plus 3 yaitu min 27, ini hasilnya adalah X min 9. Nah, kita akan ubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu X kuadrat. Ini kita reaksikan ya, jadi plus 3 min 9X, kemudian X ini kita pindah ke sebelah kiri, jadi negatif X. Jadi hasilnya adalah min 7X. Ya, jadi plus 3X dikurangi 9X jadinya min 6X, kemudian ini karena pindah jadi min 1X, jadi min 7X. Oke. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, min 27 ini min 9 kita pindah ke sebelah kiri jadi plus 9. Jadi min 27 plus 9 itu hasilnya adalah min 18 ya. Ini hasilnya adalah sama dengan 0 karena sudah pindah semua ke sebelah kiri, sama dengan ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa mengetahui kalau nilai A-nya adalah 1 ya. A ini adalah koefisien di depan X kuadrat ya, ini adalah 1. Kemudian B ini adalah koefisien dari X yaitu min 7 ya, dan C nya ini adalah konstantanya ya, yaitu min 18. Nah, dari A, B, C ini kita akan membuktikan pernyataan pertama sampai dengan pernyataan keempat ya. Nah, untuk pernyataan pertama dibilang kuadrat jumlah akar-akarnya adalah 49 ya. Kuadrat jumlah akar-akarnya itu artinya adalah jumlah akar X1 dan X2 ini kemudian dikuadratkan ini ya. Ini hasilnya adalah 49 katanya. Nah, kita bisa mencari X1 plus X2 ini hasilnya berapa tanpa mengetahui X1 dan X2 ya. Jadi dengan cara kalau X1 plus X2 itu rumusnya adalah min B per A. Jadi min B per A kuadrat ini hasilnya adalah 49. Kita buktikan ya. Jadi min B per A kuadrat hasilnya adalah 49 ya. Jadi min kali min plus 7 per 1 jadi 7 kuadrat hasilnya adalah 49. Tentu ini pernyataan yang benar ya, kita harus pilih. Kemudian pernyataan yang kedua, saya tulis di sini ya. Pernyataan kedua ini dibilang selisih kedua akar. Selisih itu berarti dikurangin ya. Hasilnya adalah 11. Nah, selisih kedua akar itu kita bisa cari dari plus minus akar D per A. Oke, jadi plus minus akar D. Akar D itu apa? Akar D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini adalah D ya, per A. Nah, ini hasilnya adalah 11 dibilang ya. Coba kita buktikan plus minus akar dari B kuadrat. B nya adalah min 7. Jadi min 7 kuadrat ini adalah 49 dikurangi 4 kali A nya adalah 1, C nya adalah min 18 ya. Ini per A nya adalah 1. Nah, ini hasilnya adalah 11 katanya ya. Nah, sekarang kita buktikan apakah betul 11. Jadi ini adalah plus minus akar dari 49 ditambah, nah ini 4 kali 18 ya, ini adalah 72 per 1 ya, hasilnya adalah 11. Nah, ini kalau ditambahkan
Ini hasilnya adalah 121 ya per 1. Ini adalah 11 dan ini adalah benar ya. Jadi bisa 11 bisa minus 11 ya kan, plus minus. Kalau selisih kedua akar hasilnya adalah 11, ini pernyataan yang benar ya. Oke. Kemudian yang ketiga, hasil kali kedua akarnya adalah minus 30. Kita buktikan ya, hasil kali kedua akarnya itu artinya adalah X1 kali X2. Nah, X1 kali X2 ini kalian bisa cari dengan rumus C per A ya. Jadi kita tidak perlu mencari X1 berapa, X2 berapa, tapi dari A, B, C. Nah, ini ya kita bisa temukan. Jadi C-nya adalah min 18 per A-nya adalah 1. Ini hasilnya adalah min 18 ya. Tentu pernyataan ketiga ini adalah pernyataan yang salah ya. Jadi bukan min 30 tapi min 18. Jadi kalau ada hal yang mengandung 3, ini harus dicontreng karena itu adalah salah ya. Bagaimana dengan pernyataan keempat? Nah, ini bedanya pernyataan keempat dengan pernyataan pertama ya. Jadi pernyataan keempat itu dia bilang jumlah kuadrat akar-akarnya ya, jumlah kuadrat akar-akarnya itu artinya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah ini ya, jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu kita bisa cari kalau kita tahu X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah ini ya, nanti hasilnya adalah ini. Nah kita buktikan X1 plus X2 kuadrat, tadi kita sudah cari ya, hasilnya adalah 49. Kita kurangi dengan 2 kali X1 kali X2. X1 kali X2 ini adalah kita juga sudah cari ya, min 18. Jadi min 18 berarti ini sama dengan 49 ditambah 36. Nah, ini hasilnya berapa? Apakah 100? Salah ya. Hasilnya adalah 85 ini hasilnya ya. Nah, tapi ini nilainya adalah 100. Jadi salah yang keempat. Jadi 3 dan 4 ini salah, maka yang betul adalah yang A. Oke? Nah, semoga di video ini membantu. Kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar ini kita disuruh mencari pernyataan yang benar. Nah, kita akan lihat bahwasanya ada dua garis yang sejajar, yaitu garis yang atas dengan yang bawah ya. Ini sejajar ya. Jadi sudut ini adalah 68, kemudian yang ini adalah 152 ya. Jadi kalau yang di sebelah sini 152, maka sebelah ini adalah 180 derajat dikurangi 152 derajat ya, karena ini adalah sudut lurus yang sebelah sini ya kan. Jadi kalau di sebelah sini adalah 152, maka yang sebelah sini kita bisa cari dari sudut yang lurus dikurangi 152, yaitu 28 derajat. Oke, jadi ini adalah 28 derajat. Nah, langkah berikutnya yaitu kita perlu garis bantu. Saya akan buat garis bantunya ini dengan warna yang berbeda, warna ungu ya. Nah, ini adalah kita akan buat garis yang sejajar. Nah, ini adalah garis yang sejajar ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita temukan bahwa saya menyebutnya sudut Z ya. Jadi sudut yang sejajar ini, kemudian lurus ini, dan kemudian sini. Nah, ini adalah dua sudut yang sama besarnya. Jadi kalau di sini adalah 68, maka di sini juga 68 ya. Kita juga membuat mencari sudut yang sama Z ya, yang membentuk Z.
Jadi yang membentuk Z ini antara garis bantu ini adalah ini, dan sebelah sini, ya. Jadi kalau di sini adalah 28, maka di sini juga 28. Nah, jadi kita tahu bahwa sudut P itu adalah 68 derajat ditambah dengan 28 derajat. Ya, berarti sudut P-nya ini adalah 96 derajat. Kita tahu sudut P-nya adalah 96 derajat, bukan 86. Ya. Nah, bagaimana dengan pelurus sudut P? Jadi kalau kita bicara tentang pelurus sudut P, ini artinya adalah sudut P ini bisa jadi lurus kalau ditambah dengan berapa derajat. Jadi caranya adalah 180 derajat kita kurangi dengan 96 derajat, ya. Jadi hasilnya adalah 84 derajat. Nah, ini yang benar, ya. Jadi pelurus sudut P ini adalah 84 derajat. Ini pernyataan yang benar. Nah, kalau kita runtut lagi, untuk yang C, penyiku sudut P. Nah, sudut P ini karena dia adalah sudut tumpul, jadi tidak ada penyikunya, ya. Jadi ini pernyataannya adalah salah. Kemudian pernyataan yang D, yaitu sudut P merupakan sudut lancip. Nah, kita tahu kalau sudut P ini bukan sudut lancip, ya, melainkan sudut tumpul, yaitu lebih dari 90 derajat. Oke. Soal nomor 17, beginilah kalian cara menyelesaikannya, ya. Intinya adalah kalian cari atau kalian tambahin garis bantu, yaitu garis bantu yang sejajar dengan garis yang lain, ya. Nah, kemudian kalian cari sudut Z-nya seperti ini, ya, karena nilainya adalah sama, ya, 68, di sini juga 68. Baik Z yang seperti ini atau Z yang seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Nah, jadi intinya adalah membentuk sudut Z. Ini pasti sama besar sudutnya. Asalkan ini dengan ini segaris, ya, atau sejajar. Ya, seperti itu. Oke. Kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya, ya. Kita akan perhatikan gambar berikut di mana sudut AOB ini adalah 108 derajat dan sudut DOC ini adalah 72 derajat. Ya kan? Nah, diketahui panjang busur AB-nya ini adalah 42. Jadi ini, ya. Ini AB ini adalah panjang busur. Ini 42 cm. Maka panjang busurnya CD-nya ini berapa? Ya. Nah, anggaplah ini adalah X, ya. Maka yang perlu kita bandingkan ini adalah sudut AOB, ya, ini kita bandingkan dengan panjang busurnya AB, itu akan setara atau sebanding dengan sudut DOC kita bandingkan dengan panjang busurnya DC atau CD, ya. Kalau kita isikan di sini yaitu 108 per 42 itu akan sama dengan 72 derajat per DC nya kita nggak tahu, ya. Nah, selanjutnya kita akan kali silang, ya. Jadi X kali 108 derajat ini akan sama dengan 72 derajat dikali 42, ya. Maka untuk mencari nilai X-nya yaitu kita tinggal bagi saja. Kita bagi dengan 108 derajat. Nah, nanti kalian cari nilai X-nya ketemu berapa cm. Komen, ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 19. Nomor 19, kita kalau perhatikan gambar, nah, kita akan dapati beberapa informasi tentang ukuran-ukuran, ya. Jadi contohnya adalah panjang AB ini adalah 42. Maka kalau kita tarik jajar genjang ABCF, ya, maka panjangnya AB 42 akan sama dengan panjangnya FC,
ya kan? Panjangnya AB sama dengan panjangnya FC. FC ini juga 42 cm, ya kan? Kalau FC 42 cm, FC itu kan sama dengan FE ditambah E, anggap aja ini EO, ya. EO tambah OC, ya, ini adalah 42 cm. Maka EO sama OC ini anggaplah ini adalah X, ya kan? Maka EO ini adalah X, OC nya juga X karena nilainya adalah sama, ya kan? FE nya ini adalah 18 cm, sehingga ini X tambah X menjadi 2X, ya kan, sama dengan 42 cm. Kita kurangi dengan 18, ya, berarti 2X nya ini adalah 24 cm. Maka nilai X nya ini adalah 12 cm. So kita bisa tahu ini adalah 12 dan ini adalah 12. Nah, karena yang dicari adalah keliling, maka kita harus tahu panjangnya DE, panjangnya FA, ya. FA ini sama dengan BC. Nah, kita harus tahu itu, ya. Kalau kita lihat di sini, kalau EO nya ini adalah 12, ya kan, 12 cm, maka kita bisa fokus pada segitiga. Nah, ini segitiga siku-siku dari EDO, ya. Ini O ini saya namain sendiri, ya, dimana ini adalah 5, di sini adalah 12, maka DE nya ini kita bisa cari, ya. Panjang DE tentulah kita pakai Pitagoras, kita tambahkan, ya. DO kuadrat kita tambah dengan EO kuadrat. Nah, nanti kalian cari ini berapa, ya kan? Nah, nanti DE nya berapa? Nah, DE sama dengan DC, ya kan? Nah, kemudian untuk yang EB, panjangnya EB itu kan sama dengan BC, ya kan? Nah, nanti kalian cari pada segitiga, kita fokus pada segitiga BCO, ya, dimana CO nya adalah 12, BO nya ini adalah 16, ya kan? Kalian cari panjangnya BC, ya kan? BC itu adalah karena BC ini adalah sisi siring, ya kan? Maka ditambah, jadi 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. Nah, nanti ini totalnya berapa, ya? Kemudian akar kuadratnya berapa, ya? Ini adalah BC, ya kan? Maka BC ini sama dengan BC sama dengan AF, ya. Kalau gitu berarti untuk mencari kelilingnya kalian tinggal tambahkan nih. Kelilingnya itu berarti kalian tambahkan AB, sisi AB, ya kan? Nanti kalian tambahkan dengan BC, kalian tambahkan dengan CD, kalian tambahkan dengan DE, ya kan? Kemudian kalian tambahkan dengan EF, baru kalian tambah dengan FA, ya. Jadi untuk yang EO, OC dan EB ini tidak perlu, ya, tidak perlu kalian tambahkan karena ini bukan keliling bangun, ya. Itu hanya garis bantu saja untuk mendapatkan BC ini, ya, karena kita butuh BC di sini. Oke. Nah, kalian cari, kalian hitung dan kalian temukan, jangan lupa untuk komen, ya. Kita lanjut ke soal nomor 20. Pada nomor 20 ini kita perhatikan ada gambar lembaran aluminium dengan ukurannya seperti ini. Nah, dari lembaran aluminium ini akan dibuat tutup botol dengan panjang jari-jarinya adalah 2 cm, ya, jari-jarinya 2 cm. Maka lembar aluminium mana yang lebih tepat dan efisien untuk membuat tutup botol tersebut? Nah, perhatikan, kalau panjang jari-jarinya adalah 2 cm, berarti, nah, seperti ini, ya.
Ini 2 cm, berarti ini misalnya A, B, C, D, ya kan? Nah, maka panjang AB itu kita perlu 4 cm, ya kan? Dan kemudian panjang CD ini juga 4 cm, ya. Tentulah untuk membuat satu lingkaran tutup botol ini kita perlu satu kotak ukuran 4 kali 4 cm, ya. Nah, jadi kita akan membuat satu pendekatan untuk lingkaran, ya. Ini kita satu lingkaran itu kita perlu ukuran 4 kali 4, ya. Contoh untuk yang pertama, ini kita ada satu lembar ukuran 12 kali 32. Nah, tentu kita akan bagi dengan satu kotak, yaitu ukuran 4 kali 4. Ini pendekatan, ya, kita tanpa memikirkan sisa dari potongan ini, karena sisa dari potongan ini tentu tidak bisa kita satukan dan kita bentuk lagi menjadi lingkaran, tidak bisa, ya. Jadi kita akan adakan pendekatan ukuran, ya. Jadi 12 dibagi 4 ini adalah 3, 32 kita bagi 4 ini 8. Jadi satu kotak ini kita hanya bisa membuat 24 lembar tutup botol, ya, TB. Oke, bagaimana dengan ukuran ini? 24 kali 30. Ya, tentunya kita akan bagi dengan 4 kali 4, dan ini 24 dibagi 4 ini adalah 6, ya kan? 6 dibagi 4 sama-sama bisa dibagi 2, jadi 6 dibagi 2 3, 4 dibagi 2 2, kemudian 30 kita bagi dengan 2 ini adalah 15. Jadi total yang kita dapatkan ini adalah 3 kali 15, jadi ada 45 tutup botol. Oke, ini adalah tutup botol, ya. Nah, tutup botol. Nah, sedangkan yang ini 24 kali 20. Kita bagi dengan ukuran kertas, kita butuh 4 kali 4, ya. Jadi ini adalah 6. 6 sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. 20 kita bagi 2, ini adalah 10, berarti ini dapat 30 tutup botol. Nah, sedangkan untuk gambar yang keempat, perhatikan ya ukurannya. Ini gambar kedua 24 lebar, panjangnya 30. Nah, ini cuma dibalik 30 kali 24. Tentulah meskipun dibalik seperti ini, kita tetap, ya, dan hasilnya adalah 45 tutup botol. Jadi, manakah yang lebih efisien dan yang lebih tepat? Tentulah ukuran 24 kali 30, ya, yaitu yang kedua dan keempat. Ini jawabannya. Oke, lanjut, ya, ke soal nomor 21. Baik, kita ke soal nomor 21. Nah, di sini ada balok ABCD EFGH, panjang AB-nya adalah 24 cm. Kemudian AE-nya adalah 16 cm. Kemudian ada DF-nya adalah 34 cm. Nah, ditanyakan panjangnya BC ini berapa? Oke. Nah, kalau kita lihat DF ini akan siku-siku apabila seperti ini, ya. Nah, ini, ya, dia itu siku-siku pada DBF. Oke, DBF. Jadi untuk panjangnya DF ini sebenarnya DF kuadrat ini bisa dicari dari panjangnya AB kuadrat, kita tambah dengan panjangnya BC kuadrat, kita tambah dengan panjangnya AE kuadrat. Nah, ini sih sebenarnya panjangnya DF itu adalah panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah DF kuadrat. Oke, berarti kita masukkan, ya, 34 kuadrat itu sama dengan AB-nya. BC-nya kita nggak tahu, anggap aja ini X, ya. Terus kemudian panjang AE-nya adalah 16 kuadrat. Nah, ini kalian cari
Berarti kalau kita mencari X kuadratnya ini kita sendirikan, maka kalimatnya menjadi 34 kuadrat, kita kurangi dengan 24 kuadrat, dikurangi lagi dengan 16 kuadrat. Nah, ini ya. Maka X kuadrat nanti hasilnya berapa? Ya. Maka X ini adalah akar dari yang kalian temukan tadi. Ya. Silakan komen, cari sendiri, ya kan? Kemudian komen ya di kolom komentar soal nomor 21 hasil kalian berapa. Oke. Nah, demikian video kita pada bagian 3 dan kita akan lanjut ke video paket 3 bagian 4. Kita akan bahas soal nomor 22 sampai dengan 28. Oke, so jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. See you.